kita tahu Denmark udah kemana, Kanada ada di Amerika Serikat, Norwegia, dan bahkan negara-negara yang tadi yang Finlandia, Swedia yang potensi rivalitas geopolitik di Arktik itu menjadi sangat penting karena Rusia merasa bahwa dia itu dikepung, Pak. Perlu kita masukkan adalah keterlibatan Cina di sini. Iya. Dan Cina, baru mau saya tanya, Prof. Cina nih. China itu sudah memiliki apa yang disebut sebagai kebijakan Cina di Arktik. Negara tetangga kita, Singapura, kita sangat tertarik dengan Arktik. Harusnya kita pun juga begitu, Pak. Masa depan kawasan Arktik ini berpotensi menimbulkan lebih banyak kerjasama atau justru malah sebaliknya? Jangka panjang itu kita perlu mendorong mereka kerjasama multilateralisme ini bisa lebih dikedepankan. Ancaman-ancaman yang muncul di kawasan Arktik itu bukan hanya ancaman buat negara-negara tadi, tapi juga untuk negara-negara besar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti janji kami kemarin, Armory akan hadir beberapa program baru di bulan Februari ini. Armory Reborn Channel ini hadir dengan beberapa program, diantaranya Armory Reload, Armory Talk, dan Armory Geopolicity. Nah, kali ini kami hadir dalam program Armory Talks, tentu saja dengan narasumber yang luar biasa dan pastinya kompeten dan ahli di bidangnya. Nah, di episode perdana ini, di episode pertama program Armory Talks, kami menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Profesor Banyu, yang merupakan ahli geopolitik sekaligus dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Langsung aja kita sapa beliau. Apa kabar, Prof? Selamat sore, Pak Darwin, Dr. Darwin. Oke, Senang Prof. diundang Terima di kasih, Armory Prof. Talks. Udah mau join di Armory Reborn. Kebetulan ini program Armory Talks ini episode perdana nih, Prof. Jadi sebuah kehormatan. Episode pertama kita. Oke, Sobat Ya. Armory, seperti kita ketahui bersama, Arktik bukan sekedar wilayah es, tetapi medan persaingan geopolitik dan ekonomi antara kekuatan besar dunia. Rusia ingin mendominasi wilayah tersebut. AS dan NATO pun ingin menjadi keseimbangan kekuatan, sementara Cina berusaha terus masuk dalam permainan dengan strategi ekonomi dan diplomatik. Di sisi lain, perubahan iklim membuat Arktik semakin mudah diakses, mempercepat intensitas kompetisi di kawasan ini. Nah, menarik nih. Ini terkait geopolitik Arktik nih. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Prof. Banyu. Gimana, Prof? Profesor ngelihat Arktik ini seperti apa, Prof? Oke, ini menarik sekali ya, meskipun Arktik itu jauh dari tempat kita ya, Pak Darwin ya. Tapi ini menjadi suatu yang menarik. Kenapa? Kalau kita lihat Arktik, mungkin informasi dulu untuk para pendengar ya, atau ya buat Armory Reborn dan Armory Talks ini. Kata Arktik itu kan berasal dari kata Yunani ya. Itu berasal dari kata Arktikos. Kalau dalam bahasa Inggris itu artinya menarik nih, Pak Dr. Darwin. Arktikos itu near the bear. Jadi kawasan yang dekat sekali dengan beruang. Yeah. Maksudnya adalah beruang kutub ya. Nah, ini menarik dari kata asalnya saja, dan ini luasnya secara geografis mungkin supaya para pendengar bisa tahu juga. Ini luasnya hampir 15,5 juta kilometer persegi. Jadi ini kawasan yang sangat luas dan dikelilingi oleh 8 negara. Ya, pertama adalah Kanada. Ya, jadi kalau kita lihat di petanya, kemudian Norwegia, Amerika Serikat tentunya, Rusia tentunya, karena ini bahkan mungkin Rusia yang punya garis pantai paling panjang di kawasan Arktik, kemudian Denmark, kemudian Islandia, Swedia, dan Finlandia. Jadi ini adalah negara-negara yang mengelilingi Arktik.
Jadi kalau kita lihat saja dari 8 negara ini, kalau dilihat dari konteks misalnya saja eh, konteks politik ideologinya, ini udah jelas nih antara yang NATO dengan yang non Ya, NATO, dalam hal ini ada Rusia. Jadi dari sini saja kita sudah bisa lihat eh, ketegangan rivalitas yang mungkin akan ya, muncul hari ini betul. dan ke depan, Pak Darwin. Ya. Kurang lebih seperti itu Nah, dulu. oke. Nah, Prof, kalau kita lihat kan belakangan ini perubahan iklim juga membuat ini ya, apa namanya, apa ya, Arktik ini juga menjadi sorotan gitu ya, Prof ya. Nah, Mhm. kira-kira dampak dari perubahan iklim ini terhadap persaingan geopolitik dan ekonomi di Arktik itu seperti apa, Prof? Seperti pengantar tadi. Nah, ini menarik juga nih. Karena sebetulnya Hmm, kalau kita lihat perubahan iklim itu bukan hanya Arktik tapi juga buat global. Jadi ya, global kalau ya. kita melihat ya konteks keamanan di kawasan Arktik ya, ini sebetulnya sangat rumit sekali ya. Kenapa? Karena di sini di kawasan ini itu ada dua dimensi yang bermain sekaligus. Satu Oh, adalah dimensi keamanan yang tradisional. Jadi ada rivalitas geopolitik antara Rusia dengan katakanlah NATO di bawah Amerika betul. Serikat, dan keamanan yang non tradisional yang tadi Pak Darwin sebutkan adalah Ya, perubahan iklim. Dan perubahan iklim ini yang secara drastis itu mengubah luas dari kawasan Arktik sendiri. Jadi esnya sudah banyak yang mencair selama 10 tahun terakhir, sehingga bahkan eh, tahun 2019-2020 saja itu sudah meningkatkan 3 sampai 4 derajat Celcius. Dan ini maknanya sangat dalam sekali ya, karena ini bukan hanya mempengaruhi Arktik, tapi juga mempengaruhi kawasan yang lain, termasuk dunia, karena perubahan ini akhirnya meningkatkan suhu apa namanya udara di oh, dunia. Kurang lebih seperti itu, Pak Darwin. Jadi ya, memang climate change ini adalah salah satu faktor yang sangat penting, bukan saja ansih ya. untuk climate change-nya, tapi Ah, juga ini akan mempengaruhi keamanan air, ya, susu sama air bersih di kawasan Arktik, aksesnya itu akan semakin sulit. Kemudian betul. keamanan kesehatan karena suhu udara naik, khususnya untuk local people ya, Ah, community. ah. Kemudian juga untuk fenomena kebakaran hutan di kawasan-kawasan Denmark dan sebagainya, bahkan sampai ke Eropa. Ini mungkin kita nggak pernah pahami, tapi dampaknya tuh ternyata bukan saja untuk lingkungan itu sendiri, suhu udara, tapi juga Ya, keamanan air, keamanan kesehatan, dan yang lainnya. Kurang lebih begitu, Pak ya. Darwin. Nah, Prof Banyu kan tadi sempat menyebutkan ada 8 negara nih kurang lebih ya di sekitar Mhm. wilayah Arktik ini. Nah, tapi kalau kita baca-baca artikel, berita, kemudian kita lihat konten-konten di media sosial gitu ya, terlihat, ini mohon maaf, mohon dikoreksi Prof kalau Mhm. kacamata saya salah gitu ya, terlihat Rusia sepertinya tampak yang paling aktif nih di Arktik gitu ya. Ya, Jadi kalau Prof Banyu melihat sejauh mana ambisi Rusia di kawasan Arktik ini, terus kira-kira dampaknya seperti apa buat negara lain? oke. Ya, ini pertanyaan juga menarik, Pak Darwin. Jadi Hmm, kalau kita lihat tadi kan secara geografis saya sudah kemukakan juga ya, ya, bahwa Rusia itu yang punya garis pantai paling paling panjang kan. Secara tradisional tentu eh, semua negara pasti akan berupaya untuk melindungi teritorialnya. ya, Jadi kalau memang Rusia memiliki garis pantai yang paling panjang, saya pikir suatu hal yang wajar-wajar saja kalau misalnya saja Rusia itu berupaya mati-matian untuk melindungi kawasan ini tadi, karena mereka memiliki garis pantai yang paling panjang. Jadi kalau di sini kita lihat di antara konteks 200 nautical mil ya batasnya, itu eh, konteks overlappingnya itu sudah mencakup satu Denmark, Kanada, Amerika, ya, termasuk Rusia, dan kemudian Norway. Ada 5 negara. Nah, konteks perbatasan inilah yang kemudian karena bicara mengenai rivalitas geopolitik. Jadi kalau kita bicara rivalitas geopolitik, Pak Darwin, ya, sejauh yang saya pahami, itu semua negara-negara tadi itu akan berupaya untuk melindungi 3 aspek. Pertama adalah wilayah kedaulatannya. Semua hmm, negara, termasuk Rusia di sini, ya, betul, termasuk Denmark, Kanada, US, karena memang Rusia paling panjang, dia berupaya untuk mati-matian sekali.
kemudian adalah resources. Kawasan ini memiliki potensi minyak dan gas, di samping juga perikanan yang sangat tinggi sekali. Jadi bukan saja melindungi persoalan teritorialitas, tapi juga sumber daya alam, sumber daya, dan juga terakhir adalah pengaruh. Nah, dalam konteks inilah kemudian potensi rivalitas geopolitik di Arktik itu menjadi sangat penting, karena Rusia merasa, ya, ini menarik nih Pak Darwin, kenapa? Karena Rusia merasa bahwa dia itu dikepung, Pak, oleh negara-negara tadi. Nah, karena saat sendirian, sementara negara Denmark, kita tahu Denmark udah kemana, Kanada ada di Amerika Serikat, Norwegia, dan bahkan negara-negara yang tadi yang Finlandia, Swedia yang sebelumnya secara tradisional itu bukan anggota NATO, sekarang sudah jadi anggota NATO. Jadi, persepsi ancaman itu tadi telah mengubah struktur rivalitas geopolitik, karena Rusia beranggapan bahwa saya dikepung sama semua orang di sini. Maka itu karena saya dikepung, saya harus berupaya untuk sekuat tenaga bisa melindungi ini semua. Itu suatu hal yang wajar kalau misalnya saja kalau kita terkepung, Pak. Apalagi kita negara besar misalnya. Saya orang besar, saya terkepung, pasti saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan. Kurang lebih demikian, Pak Adar. Ya, oke Prof. Tadi kan Prof Bayu sempat menjelaskan, Rusia demikiannya itu karena memang Rusia memiliki garis pantai yang paling luas di Arktik nih. Tapi kan kalau kita lihat sekarang seperti pengantar saya tadi, Prof, Amerika Serikat dan NATO juga ini semakin berupaya nih, semakin meningkatkan kehadiran mereka nih di Arktik, Prof, gitu ya. Jadi kira-kira apa strategi, apa maksud kami Amerika Serikat dan NATO dalam rangka menghadapi dominasinya Rusia nih, Prof, yang seperti yang Prof sampaikan tadi. Ya. Kalau kita lihat, makanya tadi ya, karena kondisi yang hari-hari ini dan ke depan yang terjadi, maka satu kemungkinannya adalah tingkat ketegangan itu makin tinggi. Ya, tingkat ketegangan semakin tinggi sehingga friksi-friksi itu akan mudah terjadi. Sehingga dengan demikian, kapabilitas Rusia itu tadi di satu sisi itu akan menciptakan friksi di sisi yang lain, tapi di sisi yang lain juga akan menciptakan juga kemungkinan kerjasama. Karena begini, karena kalau negara-negara claimant state, ya, negara yang mengklaim tadi, ada 8 negara tadi, itu lebih menekankan pada power politics, maka kemungkinan, hipotesanya adalah, maka kemungkinan atau prospek terjadinya konflik itu makin besar. Makanya ini bicara mengenai zero sum game. Tapi kalau kita melihatnya dalam konteks kerjasama, khususnya multilateral, dalam konteks misalnya saja Dewan Arktik, maka mungkin ini akan mudah direda. Jadi persoalannya di sini semata-mata bukan saja persaingan antara, misalnya saja bicara mengenai ketegangan antara Rusia dengan Amerika Serikat, tapi satu faktor lain yang juga perlu kita masukkan adalah keterlibatan Cina di sini. Iya. Dan Cina, baru mau saya tanya, Prof. Cina nih. Nah, ini di luar 8 negara yang menguasai Arktik kan? Maksudnya bukan menguasai, tapi yang berada di sekitar Arktik. Cina ini di luar malah, betul. Prof. Tapi Cina juga punya ini nih, ikut hadir juga nih, Prof. Gimana, Prof? Iya. Ini menarik. Kalau kita lihat dari konteks teoritis ya, Pak China itu kan boleh dikatakan sebagai non regional power di situ, ya. Jadi dia bisa menjadi intruder karena memang China itu sangat concern dengan persoalan ekonomi, karena di sini dia punya kepentingan ekonomi yang begitu besar di Arktik. Misalnya saja dalam beberapa dokumennya, ini menariknya Pak, China itu sudah memiliki apa yang disebut sebagai kebijakan China di Arktik, the China's Arctic Policy. Karena dia di sini bicara mengenai Ice Silk Road, karena bicara juga mengenai BRI-nya, Belt and Road Initiative. Nah, ini menarik. Nah, dalam konteks ini sebetulnya nanti yang terjadi adalah strategic competition-nya itu, atau kompetisi strategisnya itu antara US, Rusia dan China. Nah, ini menjadi menarik. Oleh karena itu, saya pikir kalau memang kita
akan menghindari zero sum game, khususnya para aktor di situ, yang paling penting itu adalah kerjasama justru, ya, terutama bicara mengenai climate, karena persoalan climate itu adalah persoalan yang dimiliki bukan saja oleh negara-negara yang berada di sana atau yang concern atau yang punya kepentingan di Arktik, tapi juga seluruh dunia. Sehingga dalam konteks ini adalah kerjasama dalam Dewan Arktik atau Arctic Economic Council itu menjadi suatu hal yang wajib diprioritaskan. Sekali lagi, kalau kita bicara mengenai kepentingan bersama, karena di sini ancaman-ancaman yang muncul di kawasan Arktik itu bukan hanya ancaman buat negara-negara tadi, tapi juga untuk negara-negara besar. Nah, persoalannya adalah kemudian bagaimana konteks multilateralisme, kerjasama multilateralisme ini bisa lebih dikedepankan. Demikian. Oke, baik Prof. Lebih, Pak Nah, ini kita Darwin bicara di luar konteks beberapa negara tadi ya yang berusaha mendominasi, Prof. Nah, ini kita bicara sumber daya alamnya Arktik itu sendiri, Prof. Kita tahu Arktik itu punya minyak gas, maksudnya minyak, gas gitu, mineral gitu ya. Ini kan menjadi daya tarik nih berbagai negara tadi, termasuk beberapa negara yang kita udah sebutin gitu ya. Jadi bagaimana Prof Banyu melihat potensi eksploitasi ini dalam konteks keberlanjutan dan persaingan ekonomi, Prof? Nah, oke. Yang tadi sudah saya singgung ini juga ini pertanyaan menarik karena kebetulan Pak Darwin, kalau kita bicara mengenai multilateralisme, maka kolaborasi itu akan lebih didahulukan. Jadi mungkin usulan-usulan yang akan masuk ke sana, kecuali nanti Donald Trump punya kebijakan yang berbeda ya, karena kita tahu sendiri Donald Trump di bawah Amerika Serikat itu bahkan mengambil Greenland, mengambil Kanada. Jadi agak sulit kalau misalnya saja ada satu negara yang tidak menginginkan konteksnya adalah di dalam Dewan Arktik tadi, ya, karena Dewan Arktik tadi ini adalah sebuah mekanisme multilateral yang bisa mendorong ya kerjasama yang sifatnya non militer. Jadi yang lebih pada misalnya saja eksplorasi, selain eksplorasi bersama tadi adalah penelitian-penelitian mengenai riset mengenai ilmu pengetahuan, climate change, kemudian masalah alam yang terjadi di Arktik dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau saya mendorongnya adalah mudah-mudahan negara-negara tadi itu bisa menggunakan efek bola salju, karena mereka salju semua ya. Maksudnya efek bola salju begini, mudah-mudahan mereka bisa melakukan kerjasama yang kecil-kecil dulu dari isu-isu yang non-sensitif. Itu maksud saya adalah efek bola salju. Sehingga kalau mereka bisa mengedepankan kerjasama dengan isu yang non-sensitif seperti climate change, water security, dan sebagainya, maka tingkat kepercayaan, mutual trust di antara negara-negara tadi akan lebih mudah terbangun. Sehingga dengan demikian, ini akan sedikit demi sedikit mengikis kemungkinan friksi-friksi yang mungkin terjadi. Sehingga saya sih lebih sukanya dengan menggunakan kerjasama yang mengedepankan isu-isu yang non-sensitif terlebih dahulu. Snowball effect. Jadi lama-lama makin besar lagi. Karena apa? Ini juga yang menarik Pak Darwin. Ternyata bukan Cina saja, negara tetangga kita Singapura itu sangat tertarik dengan Arktik loh. Dan mereka sudah mengirimkan misi ke sana. Kenapa? Sekali lagi concernnya itu bicara mengenai tingkat permukaan air laut yang akan semakin naik. Kalau ini terjadi ketika es di Arktik itu terus mencair, ini akan menaikkan air laut dan Singapura bisa tenggelam loh Pak. Betul. Nah jadi ini sebetulnya hirauan ini bukan hanya hirauan negara-negara tadi, tapi negara-negara semua. Makanya saya lebih mengedepankan multilateralisme dengan menggunakan kerjasama isu-isu yang non-sensitif terlebih dahulu, militeristik, perlombaan senjata di sana. Kita lihat tahu sendiri Rusia gila-gilaan, apalagi Finlandia dan segala macam juga masuk NATO. Ketimbang lebih mengedepankan isu-isu yang sifatnya tradisional seperti tadi, saya pikir jangka panjang itu kita perlu mendorong mereka untuk penelitian mengenai climate change. Singapura tetangga kita sudah sangat tertarik sekali. Harusnya kita pun juga begitu Pak. Harusnya. Karena
Kalau enggak Jakarta juga makin tenggelam Pak. Kalau permukaan air laut, Ya, iya, air iya, iya. segala macam, dan apalagi ada rencana membangun Great Wall, itu Ah, dampaknya juga akan kemana-mana gitu loh. Jadi oke. eh, kemungkinan-kemungkinan misalnya saja di Selat Malaka, Kepulauan Nicobar, Kepulauan Rondo di Aceh, Hmm, itu dampaknya akan sangat tajam sekali, Pak. Sehingga ya. ini akan mendorong persoalan-persoalan yang makin runyam, bukan saja di Samudra Arktik ya, kawasan Arktik, tapi juga nanti di Samudra Hindia karena berbatasan dengan Atlantik dan larinya ke Pasifik. Jadi Pasifik. kalau kita bisa berpikir yang jangka panjang dan luas, ya harusnya kita akan mulai dengan isu-isu ini, Pak. Ya, Karena climate change itu akan menjadi katalis dari semua perubahan keamanan lingkungan, keamanan kesehatan, dan keamanan manusia. ya. Demikian Pak Prof, Darwin. ini semakin menarik nih, Prof. Apalagi ketika Ya. saya dengar ternyata Singapura juga Mhm. ini apa namanya interest ya ke sana gitu ya. Nah, Prof, ini kalau kita bicara soal rute perdagangan global ya, Ya, artinya juga apa namanya seksi juga ya, Prof. Jadi ya, betul. jalur pelayaran Northern Sea Road atau NSR yang kita ketahui ya, Ya. ini semakin menjadi alternatif bagi rute perdagangan global. Nah, Mhm. kira-kira bagaimana implikasinya bagi ekonomi dunia dan persaingan antar negara nih, Prof? Wah, ini akan menjadi semakin relevan, Pak Hmm? Darwin. Tadi ketika saya menyitir juga, menyebutkan juga China. Kenapa? Ah, Sebetulnya bukan saja bicara mengenai yang jalur utara, tapi sekarang yang lebih bukan jalur Northern Sea Route, tapi yang penting juga sekarang adalah Northwest Route, Northwest. Northwest. Kenapa menjadi Northwest? Karena ini adalah jalur transportasi laut dari Atlantik, dari Samudra Atlantik, kawasan Eropa, menuju kawasan Pasifik. Ah, Dan ini Northwest Passage itu justru menggantikan Northern Sea Road. Satu, untuk aspek militer dan aspek komersial. Sekali lagi ini akan menghubungkan wilayah Atlantik, Eropa, sampai ke Pasifik. Dan ketika kita bicara mengenai Pasifik, ya, itu akan mulai nanti lewat Samudra India, dan situ ada Belt and Road Initiative-nya China, ah, Maritime Silk Road. Nah, ini menjadi penting kenapa? Karena kawasan ini akan nanti menjadi kawasan perairan laut yang akan paling sibuk di sepanjang peradaban, paling sejarah rame peradaban ya, Prof. manusia. Iya, karena ini nanti akan lewat Mediterania juga. Oleh karena itu, saya pikir ini menjadi sangat penting. Itulah sebabnya kenapa kerjasama kolaborasi antar negara-negara kawasan itu dan yang punya kepentingan seperti China, mungkin harusnya Indonesia juga bermain di situ. Itu menjadi penting karena ini bukan saja tadi sumber daya, Pak. Ini menjadi destinasi apa kapal-kapal pelayaran turisme, Pak. Ya, cruise, apa kapal-kapal jelajah untuk turisme. Dan ini kalau kita lihat peta dunia, ini akan sampai kemana-mana, sampai ke wilayah kita juga nanti, Pak. Ah, Nah, iya, iya, oleh iya. karena itu Northwest Passage itu jalur eh, barat, Northwest itu apa ya? Barat laut ya. Barat Laut, Ya, Northeast. itu akan menjadi penting karena akan menghubungkan dua kawasan ini secara lebih Ah, detail, Pak. Sehingga isunya nanti adalah satu, kita akan bicara mengenai persoalan keamanan maritim dalam arti yang sangat luas, blue economy, bagaimana memanfaatkan kawasan tadi untuk kepentingan ekonomi negara-negara, atau bahkan kepentingan ekonomi dunia. Dan yang kedua adalah, yang saya sebutkan secara tradisional, ini menunjukkan kembalinya rivalitas militer, khususnya angkatan laut, ah, di negara-negara yang ada di kawasan. Jadi ini kalau iya, kita iya, nggak iya. bisa kelola, atau mereka nggak bisa kelola, ini potensi kehancuran dunia akan semakin besar. Iya, iya. Nah, itu dia, Prof. Tadi di akhir tuh Prof sempat nyinggung soal meningkatnya aktivitas militer. Ini juga menarik nih, Prof. Ya, Mhm. jadi di Arktik ini juga apa ya berpotensi sepertinya ya dia menjadi Ya. titik konflik gitu ya, Prof, di masa depan. Gimana, Prof, melihatnya seperti apa, Prof? Nah, itu tadi kan saya sudah tadi katakan juga bahwa kalau kita nggak bisa, negara-negara tadi itu lebih condong pada penggunaan kekuatan militer, itu apa namanya, kemungkinan konflik akan semakin terjadi.
Saya jujur agak khawatir dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Donald Trump. Ah, Karena tampaknya mereka ini lebih pada, apalagi Donald Trump itu lebih pada unilateral kan. Jadi kalau semua negara yang memiliki kepentingan di situ lebih menunjukkan unilateralisme, maka kemungkinan konflik itu akan menjadi lebih besar. Apalagi kita belum lihat betul nih Pak Darwin, kemungkinan akan semakin tidak menentu, apalagi kita belum tahu dengan pasti mm-mm. kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan yang akan diambil oleh Donald Trump untuk kawasan ini. Ya. Ya, tapi mudah-mudahan dia cukup cukup rasional lah. Sehingga kalau nanti terjadi itu, maka yang nanti akan menentukan adalah bagaimana interaksi antara Rusia dengan NATO, ya, dengan Ya. US, atau nanti Rusia akan berhadapan dengan NATO, tapi Rusia dibantu oleh China. Wah, kalau ini terjadi lebih lebih repot lagi, Pak. Ya, ya, Jadi ya. selain Rusia NATO, nanti ada China Rusia versus Nah, NATO. Nah, ini rumit ini, Pak. ya, ya, ya. Yang jelas Kusut-kusut ya, Prof. kalau China dengan NATO agak 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 kecil kemungkinannya, tapi kalau Rusia versus NATO tuh sudah real. Gitu. Dan Nah, khawatir China akan membantu Rusia gitu, Pak. ya. Tapi kan gini, Prof, kan ada Dewan Arktik ya, Arktik Council Ya, gitu ya. Ini sebenarnya kan bisa mengelola ketegangan dan mencegah konflik gitu ya. ya, Seberapa efektif perannya Dewan Arktik nih, Prof, dalam melihat apa potensi konflik di wilayah di kawasan Arktik ini, Prof? ya. Nah, yang jelas menurut saya, peran dari Dewan Arktik ini akan sangat penting sekali, ya, akan sangat krusial. Tapi sekali lagi ini akan sangat ditentukan dari interaksi di antara mereka, terutama negara-negara Skandinavia, ya, di bawah tentu nanti kemungkinan. Jadi persoalannya adalah sejauh mana mereka bisa dalam konteks tertentu itu memfilter kepentingan-kepentingannya Cina, kepentingannya Rusia, dan kepentingan Amerika Serikat. Karena Dewan Arktik itu menjadi tuan rumah sebetulnya, ya, menjadi tuan rumahnya di sana. Sehingga dengan demikian ini menjadi penting karena kalau Dewan Arktik itu terpecah, Pak, apalagi misalnya dalam konteks tertentu itu dikuasai oleh Amerika Serikat, saya agak makin pesimis dengan apa tingkat Ya. kemungkinan kerjasama yang lebih baik di antara negara-negara tadi. Sehingga dengan demikian, apakah nanti efektif atau tidak, saya pikir lebih tergantung pada pola interaksi yang terjadi di antara negara-negara inti di dalam Dewan Arktik tadi, Pak. Ah. Demikian, Pak. Baik, Prof. Kita ini menarik sebenarnya, Prof. Cuma karena Ya, keterbatasan waktu, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Prof. Ini bicara ya, jangka panjang, bicara masa depan gitu ya. Bagaimana Prof Banyu melihat apa ya masa depan kawasan Arktik ini dalam 10 atau bahkan hingga 20 tahun ke depan? ya. Kira-kira berpotensi apa menimbulkan lebih banyak kerjasama atau justru malah sebaliknya, malah Ya. meningkatkan rivalitas antar negara-negara besar nih, Prof. Gimana, Prof? Oke. Ini sekali lagi hipotesa ya, Pak Darwin ya, Pak Dr. Ya, Darwin ya. Selama mereka, khususnya 8 negara tadi, Dewan Arktik plus China ya, ya. selama mereka bisa memahami apa yang disebut sebagai common interest ya, mereka bisa memahami itu apa kepentingan-kepentingan bersama yang lebih tinggi nilainya. Saya pikir tentu kemungkinan konflik akan semakin kecil terjadi. Oh, Jadi justru semakin kecil membungkusnya konflik. adalah ya, konflik akan semakin kecil Oke. karena mereka akan menentukan, mereka akan mengedepankan cooperation on Oh, the safety and the issue of common interest. ya, ya, ya. Safety ya, karena di situ ada ada es yang mencair dan sebagainya. Human security-nya di situ. Jadi bukan hanya security tapi juga safety. Karena ini untuk peradaban dunia. Tapi kalau mereka nggak bisa menyepakati common interest, saya pikir ini bukan saja persoalan konflik buat mereka, tapi ini adalah buat saya, mohon maaf saya tidak bermaksud membesar-besarkan, ini justru awal dari eh, dunia kiamat, Pak. Ah,
Karena peningkatan suhu, pencairan es itu akan sangat berdampak ke seluruh negara, seluruh dunia. Negara-negara di Pasifik Selatan itu langsung tenggelam, Pak. Pasifik Selatan, negara-negara kecil seperti Singapura itu akan tenggelam. Negara-negara kecil di kawasan Amerika Serikat yang kecil-kecil yang di lautan itu, di samudra, di Teluk Meksiko, yang sekarang namanya diganti menjadi Teluk Amerika oleh Trump, itu akan tenggelam semua, Pak. Nah, jadi pemahaman terhadap common interest, ya, kerjasama terhadap common interest itu menjadi kunci buat semuanya, Pak. Jadi arahnya bisa negatif, bisa positif. Saya berharap sih mereka bisa memahami common interest ini tadi. Ya, Prof. Demikian Pak Darwin. Mungkin semacam closing statement kali Prof buat sobat Armory kita yang menyaksikan tayangan ini. Kita udah bahas tadi panjang lebar bagaimana Amerika Serikat, NATO, bagaimana Cina, Rusia gitu, bahkan sampai tadi Prof sempat menyinggung Singapura gitu ya. Nah, kita nih Prof, Indonesia, kira-kira bagaimana sebaiknya melihat atau menyikapi kawasan Arktik ini yang semakin jadi rebutan gitu, Prof? Iya, kalau saya personal Pak Darwin, dan mungkin ini disepakati oleh Pak Darwin dan teman-teman semua, kalau kita ingin mengaku sebagai sebuah negara maritim, kita masih negara kepulauan loh, belum negara maritim. Negara maritim itu adalah sebuah negara yang sangat concern dengan isu-isu kemaritimannya, maka menjadi sumber daya ekonomi yang sangat besar sekali. Maka kalau kita mau menjadi negara maritim, karena sekarang kita adalah negara kepulauan terbesar, maka kita juga harus ikut concern terhadap isu-isu yang terjadi baik di Arktik maupun di kawasan di Kutub Selatan. Kenapa? Karena ini adalah menyangkut peradaban, sejarah peradaban umat manusia. Jangka panjang untuk generasi berikutnya 2045 ke sana. Karena apa? Karena pengaruh tadi melelehnya kutub utara dan kutub selatan itu akan berdampak pada iklim dan kesehatan umat manusia, Pak. Maka kita harus mulai bisa concern ke isu-isu itu dan mulai bisa bekerja sama dengan menggunakan badan-badan multilateralisme yang memang kita bisa manfaatkan. Seperti PBB misalnya. PBB harus concern tentang masalah itu. Ya, artinya begitu, kita juga nggak bisa tinggal diam ya, Prof. Indonesia nggak bisa. Kita harus juga ikutan mulai aktif, Pak. Paling nggak minimal kita harus aware lah gitu ya pemerintah kita ya. Jadi saya sangat suka ketika Armory Reborn atau Armory Talks ini mengangkat isu Arktik. Jadi ini adalah sebuah upaya untuk memantik kesadaran bersama, dan saya sepakat sekali dengan Armory Reborn dan Armory Talks. Ya, baik. Demikian, Pak. Prof Banyu, terima kasih banyak Prof udah mau sharing, udah mau berbagi dengan kami. Jangan kapok ya Prof. Nanti ada waktu, siap, dengan senang hati. Ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Prof Banyu, apakah di program Armory Talks atau di program Armory lainnya, yang pasti di channel YouTube Armory Reborn, Prof. Prof, sehat selalu, semangat terus. Pokoknya Profesor dilancarkan semua urusannya. Amin. Terima kasih Pak Darwin. Sama-sama, Prof. Semoga Armory Reborn juga, dulu saya pernah nulis sekali tuh di majalahnya. Amin. Semoga nanti bisa nulis lagi ya. Terima kasih, Prof. Ya, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami bersama Prof Banyu, seorang pakar atau ahli geopolitik sekaligus dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saksikan terus program Armory Talks dan program Armory lainnya hanya di channel YouTube Armory Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.